Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Laisa Firdilestari dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Majalengka. Dan pada kesempatan ini izinkan Laisa untuk menerangkan atau menjelaskan salah satu dari gelombang elektromagnetik yaitu sinar X. Pada bagian yang pertama, di sini ada pengertian dari sinar X. Lalu, apa itu sinar X? Sinar X adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan gelombang radio. Karena sinar X memiliki energi yang lebih tinggi daripada cahaya tampak, maka sinar X dapat menembus tubuh manusia. Hal ini didapatkan oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895 melalui percobaannya yang tidak disengaja. Penemu sinar X, seorang fisikawan asal Jerman bernama Wilhelm Röntgen menemukannya secara kebetulan. Pada 8 November 1895, Röntgen berada di laboratoriumnya hingga larut malam. Saat hendak meninggalkan lab dan mematikan lampu serta semua peralatan, dia menyadari sebuah botol berisi cairan transparan di pojok ruangan mulai mengeluarkan warna hijau. Röntgen sadar, dia lupa menutup tabung vakum. Setelah dia mematikannya, cahayanya menghilang. Dia tertarik dengan efek yang tak biasa ini dan mulai meneliti penemuan yang tak disengaja ini. Karena botol itu berada di pojok yang berseberangan dengan tabung, artinya tabung itu mengeluarkan sinar yang tak terlihat. Untuk mengecek kualitasnya, Röntgen menaruh beberapa benda yang berbeda di depannya, mulai dari selembar kertas, kardus, kaca, sampai papan. Sinar itu bisa menembus semua bahan tanpa masalah. Tapi ketika menaruh kotak berisi logam berat, Röntgen melihat siluet yang tampak jelas di dinding. Dia mendekat dan tangannya tak sengaja tersorot sinar aneh itu. Röntgen terkejut atas apa yang dia lihat. Dia melihat bayangan tangan dan tulangnya. Dia benar-benar melihat menembus tangannya. Untuk merekam efek sinar X, Röntgen menambahkan pelat film pada alatnya dan beberapa hari kemudian, penemuannya yang tidak disengaja itu berhasil membuat foto sinar X pertama dalam sejarah. Itu adalah gambar tangan istrinya, Bertha. Röntgen menyadari dia telah menemukan sinar baru yang tak terlihat oleh mata manusia, tapi dapat menerangi apapun. Dia menyebutnya sinar X. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada proses terjadinya sinar X yang terjadi di dalam tabung vakum. Pada bagian katoda atau filamen dialiri sumber tegangan listrik untuk mengaktifkan filamen sehingga menjadi bersinar. Katoda dibentuk cekung sehingga aliran dari elektron nantinya akan membentuk pancaran berbentuk sudut lancip. Filamen katoda yang dialiri listrik akan menjadi panas sehingga proses ini akan membentuk sebuah gumpalan awan elektron. Ketika awan elektron yang menggumpal semakin banyak dan menumpuk, maka terjadilah tabrakan antara elektron ini dengan anoda yang biasa kita sebut target tungsten. Setelah tabrakan terjadi, maka elektron yang menabrak tadi akan terpantul ke porte dan filter sehingga pantulan tersebut akan berbentuk menjadi sinar X. Proses ini menghasilkan panas yang tinggi sehingga perlu pendinginan panas melalui inti tembaga dan dibuang melalui cairan pendingin. Baik, untuk selanjutnya di sini ada manfaat dari sinar X. Yang pertama, dalam bidang kedokteran. Sinar X ini digunakan untuk menghasilkan gambar tulang, gigi, paru-paru, dan organ dalam lainnya. Hal ini membantu dokter mendiagnosis berbagai kondisi seperti patah tulang, pneumonia, dan tumor. Nah, selain di dalam bidang kedokteran, terdapat manfaat juga di dalam bidang industri. Dalam bidang industri di sini dapat digunakan untuk pengujian non-destruktif. Sinar X ini digunakan untuk memeriksa cacat internal pada material tanpa merusak material tersebut. Ini sangat berguna sekali untuk memeriksa lasan, struktur logam, dan komponen pesawat terbang.
Nah, manfaat selanjutnya di sini ada manfaat sinar X dalam bidang keamanan. Dalam bidang keamanan, sinar X ini digunakan untuk memeriksa bagasi dan penumpang di bandara untuk mendeteksi barang-barang yang terlarang. Demikianlah penjelasan mengenai sinar X yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan dan kekurangannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.